Jadi pemilu desa serentak di Kota Subul Salam itu kan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Oktober tahun 2022 ya. Pemilu desa serentak ini diikuti oleh sebanyak 49 desa. Nah, dari hasil pemilu itu ada 4 desa yang bermasalah, yaitu Desa Subul Salam Utara, Desa Dasan Raja, Desa Bukit Alim, dan juga Desa Makmur Jaya. Tentang gugatan keberatan ini juga memang sebenarnya diatur ya. Jadi kalau misalkan ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan hasil pemilihan kepala desa ini, boleh mengajukan keberatan siapapun ya. Oleh karena itu, pada tanggal 8 November 2022, pemerintah Kota Subul Salam mengeluarkan surat pemberitahuan ya terkait penundaan pelantikan kepala desa di khusus 4 desa tersebut. Karena memang dari tata tertib acara penyelenggaraan pemilu kepala desa itu kan sebelumnya memang udah diatur ya, mulai dari proses pencalonan, pemutakhiran data daftar pemilih tetap sampai dengan pelantikan itu kan sudah diatur jadwalnya ya. Nah, di situ kan sudah diatur juga tanggal pelantikannya. Tanggal pelantikannya itu dijadwalkan pada tanggal 15 November 2022. Sehingga sebelum acara pelantikan dimulai itu pemerintah Kota Subul Salam sudah memberikan surat himbauan atau surat pemberitahuan kepada DPMK, kepada camat ya, kepada kepala desa masing-masing untuk melakukan penundaan pelantikan kepala desa di khusus 4 desa yang masih bersengketa. Kurang lebih bunyinya mengatakan sebelum permasalahan persengketaan ini diselesaikan, kalian nggak boleh dilantik dulu. Nah, faktanya di tanggal 15 November 2022 itu wali kota melantik 45 kepala desa plus 1. Jadi totalnya ada 46 kepala desa dengan tambahan 1 desa lagi itu dari Desa Subulus Salam Utara. Jadi yang tersisa hanya 3 desa lagi. Desa Dasan Raja, Desa Bukit Alim, dan juga Desa Makmur Jaya. Nah, alasan dari pelantikan kepala desa Subul Salam Utara ini juga sudah diklarifikasi oleh kepala DPMK ya kepada jurnalis. Pak Irwan Faisal mengatakan bahwa kenapa kepala desa Subul Salam Utara juga dilantik itu lantaran pihak penggugat sudah mencabut gugatannya atau sudah mencabut keberatannya. Kemudian pemerintah mengeluarkan surat keputusan terbaru ya yang kurang lebih bunyinya menyatakan bahwasanya gugatan dari pihak penggugat di Desa Dasan Raja itu ditolak setelah mengikuti tahapan penyelesaian perselisihan. Juga wali kota menolak gugatan dari penggugat di Desa Bukit Alim. Kemudian untuk Desa Makmur Jaya, pemerintah Kota Subul Salam menerima gugatan dengan alasan-alasan tertentu yang tidak disebutkan pada surat keputusan itu, dengan mengambil kebijakan bahwasanya akan dilaksanakan pemungutan suara ulang. Setelah keluar surat keputusan tersebut, nah mulailah nih ya riuh ya, di mana-mana riuh. Kok begitu ya? Aduh, pilih kasih nih wali kota, mentang-mentang itu bunyi-bunyi riuh di kalangan masyarakat lah, termasuk saya. Jadi banyak dari warga Desa Makmur Jaya itu kemudian menyatakan keberatan, termasuk juga beberapa anggota DPRK juga bersuara ya. Bahkan Salihati ya dari Partai Aceh mengatakan bahwasanya pemungutan suara ulang yang akan dilaksanakan di Desa Makmur Jaya itu adalah cacat hukum. Deddy Bustamar juga ya dari Partai PKS juga melayangkan keberatannya ya dengan mengeluarkan statement-statement di media ya bahwasanya pemungutan suara ulang itu tidak berdasar. Tokoh masyarakat seperti Sapran Kombih juga bersuara, Bahagia Maha juga bersuara ya. Kemudian warga Desa Makmur Jaya ini melakukan aksi demo di gedung DPRK, di kantor wali kota, di kantor DPMK, menyatakan menolak ataupun menyatakan penolakan terhadap pemungutan suara ulang yang akan diagendakan oleh pemerintah Kota Subul Salam. Di jelang 1 hari sebelum diadakannya pemungutan suara ulang, warga Desa Makmur Jaya kembali berbondong-bondong ya melakukan aksi demo di gedung kantor wali kota Subul Salam, namun
tidak bertemu dengan wali kota. Mereka lalu menuju ke gedung DPR. Di sana ditemui oleh saudara Deddy Bustamar, saudara Salihati, saudara Bahagia, saudara Zainuddin juga di sana. Mereka menghubungi pihak eksekutif untuk mengajak bermediasi, mengambil jalan tengah terhadap isu pemungutan suara ulang yang akan dilaksanakan besok. Setelah diadakan mediasi yang cukup menguras emosional, pemerintah Kota Sebul Salam melalui Pak Sairun Sairun SAG, asisten PLT asisten 1 dan juga PLT Kepala Dinas Pendidikan itu tetap bersikukuh bahwasanya keputusan ini sudah final, sudah bulat. Penyampaian pendapat itu hak demokrasi. Saya tadi sudah sampaikan bahwa untuk pemilihan ulang itu sudah final, dan gugatan PT UN dari pihak pemenang sudah ada laporan kepada kami. Nah, kuncinya cuma satu, kalau ada keputusan dari PT UN, kita hentikan, hukum, ya, kita hentikan. Selain itu tidak bisa diundur. Pelaksanaan besok tetap abuse of power wali kota. Ya. Ada wali kota. Anda menilai bagaimana, silahkan. Ya. Ini daerah kita, Pak. Oke. Anda lahir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal Anda dan siapa enggak? Sementara dari pihak pendemo, dari pihak masyarakat Desa Makmur Jaya itu menolak untuk mengikuti pemungutan suara ulang besok hari. Oleh beberapa anggota DPR menginisiasi kita ambil jalan tengah. Bagaimana kalau pemungutan suara ulang kita tunda dulu dan pelantikan Saudara Nur Ais kita tunda dulu sebelum adanya putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara di Banda Aceh. Karena memang sebelumnya Kepala Desa Makmur Jaya sudah melayangkan surat gugatan keberatan kepada Petun atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi diambil jalan tengah nih. Oke, dari pihak masyarakat Makmur Jaya, warga Desa Makmur Jaya mengatakan oke, kami tidak lagi memaksa untuk segera melantik Saudara Nur Ais sebelum keluar surat putusan dari Petun. Nah, di sisi lain pihak pemerintah tetap ngekeh nih, tetap ngotot, tidak mau menunggu putusan dari Petun. Mereka mengatakan ini keputusan sudah final, sudah bulat. Bahkan Saudara Salihati mengkritik pernyataan tersebut ada di videonya, bisa dilihat di sini ya. Kalau begitu ngapain kita bermediasi begini? Ngapain kita berdialog kalau memang kita masih mementingkan ego kita sendiri? Kurang lebih begitulah makna yang tersirat Jadi hasil mediasi itu tidak menghasilkan apa-apa, hanya menghasilkan rasa letih dan capek terutama untuk warga Desa Makmur Jaya yang sudah bisa dibilang buang-buang energi Singkat cerita, keesokan harinya nyata saja pemerintah Kota Sebul Salam tetap melakukan pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang ini pun tidak dihadiri oleh 3 kandidat lainnya dan mereka memang sudah melakukan pernyataan penolakan dengan surat tertulis bahwasanya mereka menolak pemungutan suara ulang ini. Dan hanya 1 kandidat yang hadir pada saat itu di sana dengan 1 saksi, hanya 1 saksi yang hadir di sana Dari hasil pemungutan suara ulang yang sudah dikumpulkan oleh panitia, ternyata benar saja nih, lebih dari 50% itu warga menolak terkait dengan pemungutan suara ulang ini. Jadi dari total 1203 kalau nggak salah itu DPT yang ada di Desa Makmur Jaya, hanya 491 suara saja yang mengikuti penyelenggaraan pemungutan suara ulang ini. Jadi kalau kita mengacu seperti yang sudah disampaikan oleh ketua panitia dan juga ketua DPMK di video saya sebelumnya, itu tidak mencapai quorum atau 50% plus 1. Jadi pemungutan suara ulang ini dinyatakan batal.
batal. Di sana ada 3 kandidat yang menolak, tidak hadir, tidak ikut memilih, dan mereka juga tidak menyiapkan saksi. Nah, kalaupun sebenarnya itu mencapai 50% plus 1, ya, siapa yang akan menandatangani berita acara? Berhubung hanya ada 1 saksi, ini kan pasti akan menjadi dilema juga ya, pasti akan menjadi permasalahan juga. Itu satu. Nah, yang kedua, setelah pemungutan suara ulang ini selesai, saya coba nih kontak ya ataupun menghubungi pihak pemerintah ya, baik dari camat, baik dari DPMK maupun ketua panitia Pil Kampung sekota Subul Salam Pak Sairun ya. Beliau mengatakan bahwasanya ketika saya konfirmasi apa selanjutnya langkah pemerintah setelah PSU ini batal. Saya kan tanya begitu ya. Mereka menjawab yaitu tunggu putusan dari petun. Nah, di sini kan bisa kita lihat ya, bukan ingin menyudutkan tapi bisa kita lihat faktanya. Kemarin pada saat warga demo ke gedung DPR ya, terus dimediasi oleh DPR untuk mempertemukan pihak pendemo dengan pihak pemerintah. Anggota-anggota DPRK kan sudah menawarkan ya, Pak pemerintah, gimana kalau kita tunda dulu pemungutan suara ulang ini sebelum adanya putusan dari petun. Kan begitu tuh ya. Kalau nanti sudah ada putusan dari petun menyatakan harus diadakan pemungutan suara ulang, baru kita laksanakan. Kan begitu ya. Tapi pihak pemerintah tetap ngotot melaksanakan pemungutan suara ulang. Dan sekarang ketika kita tanya bagaimana selanjutnya langkah yang akan diambil oleh pemerintah, mereka menjawab tunggu putusan petun. Nah, ini kan blunder ya kalau menurut saya ya. Yang ketiga, teman-teman, penyelenggaraan pemungutan suara ulang kemarin di Desa Makmur Jaya itu kan menggunakan uang negara. Ya. Itu kan menggunakan uang negara. Bahkan di surat keputusan pemungutan suara ulang itu dinyatakan akan dibebankan kepada DPMK ya. Nah, itu kan uang negara. Berarti kan pemungutan suara ulang kemarin itu kan batal. Artinya kan sia-sia, nggak ada gunanya. Kita buang-buang energi ke sana. Pertanyaan saya ini ya, teman-teman ya. Ini saya nggak ngerti hukum, tapi ya untuk teman-teman yang sarjana hukum, advokat ya, bolehlah ya, bagi ilmunya jawab ini pertanyaan saya, apakah pemerintah dalam hal ini telah melakukan kerugian negara? Ya, untuk teman-teman boleh dijawab ya, karena kita butuh pencerahan. Karena itu kan anggaran terbuang sia-sia, percuma gitu ya, karena nggak ada hasil. Itu yang ketiga. Yang keempat ini saya bahas nanti secara khusus karena ini juga sangat-sangat sensitif sekali untuk dibahas. Saya harus butuh bahan juga yang lebih akurat ya. Pokoknya ini aja dulu terkait tentang perkembangan di Desa Makmur Jaya, alurnya ya. Sekarang sudah memang memasuki proses hukum. Kita bisa ikuti di SIPP Petun Banda Aceh ya, cari aja di Google, bisa mengikuti perkembangannya di sana. Ya kayaknya sih bulan-bulan Maret ya baru selesai ini apa keputusan dari Petun nanti ya. Tapi kan percuma saja ya kalau kita baca rilis berita terbaru ya, sanggahan dari pemerintah mengatakan itu kurang lebih bukan ranah Petun ya. Ya ini menarik juga sih kalau saya baca rilis berita dari perkembangan terakhir di Petun Banda Aceh ketika pemerintah mengatakan itu bukan ranah Petun begitu ya. Jadi kita bernegara ini untuk apa kalau tidak apa ya? Nggak ngerti lagi lah. Kalau bukan ranah Petun ini ranah siapa? Ini blunder lagi nih. Kan gitu. Padahal pemerintah sebelumnya sudah bilang kita tunggu keputusan petun. Nah, dari kuasa hukum pemerintah, dari Kabak Hukum Pemerintahan Kota Sebulu Salam mengatakan ini bukan ranah petun ya kan, ini udah kebalik-balik gitu ya. Jadi ini ranah siapa? Kan begitu. Apa bisa wali kota menunjuk-nunjuk ya, menunjuk-nunjuk kepala desa ya
yang diinginkan dia. Kalau begitu ngapain diadakan lagi pemilihan kepala desa? Tunjuk aja tuh, nih kepala desa Sebelu Salam Utara ini Potah, kepala desa Sebelu Salam Selatan ini Sumaren Barat, kepala desa. Ya tunjuk aja, ngapain kita bernegara lagi kan begitu? Bikin aja negara sendiri. Aneh memang kadang-kadang ya. Tapi oke lah. Ini panjang sekali belepotan karena memang ya ini video monolog pertama saya, dan insya Allah podcast-podcast terbaru kita juga akan kita hadirkan kembali ya.